Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab kedua tentang termokimia. Termo itu asal katanya dari panas. Berarti termokimia itu cabang dari ilmu kimia. Yang mempelajari tentang panas atau kalor. Yang mempelajari tentang panas atau kalor. Nah, dalam termokimia itu ada dua istilah penting, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem itu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Kalau lingkungan itu di luar dari sistem. Jadi segala sesuatu di luar dari sistem. Contohnya, kita mau melarutkan garam NaCl ke dalam air, menghasilkan Na+ tambah Cl- gitu. Nah, pusat perhatian kita itu apa? Pusat perhatian kita itu reaksinya kan, berarti di sini yang menjadi sistem adalah reaksinya. Reaksi si NaCl ditambah air. Kalau yang menjadi lingkungan berarti di luar dari sistem. Semuanya yang menjadi di luar dari sistem. Contohnya ini berarti gelasnya, gelas kimianya. Terus kita aduk-aduk, ini namanya batang pengaduk. Jadi yang jadi lingkungan itu gelas kimia. Batang pengaduknya. Terus ini suhunya kita ukur, berarti yang jadi lingkungan setelah batang pengaduk ada termometer dan lain-lain gitu. Pokoknya yang menjadi sistem itu adalah yang jadi pusat perhatian kita. Jadi kalau berarti reaksinya biasanya reaksinya. Jadi kalau yang jadi sistem itu, kalau lingkungan segala sesuatu yang di luar dari pusat perhatian kita gitu. Selanjutnya kita belajar jenis-jenis sistem. Jenis-jenis sistem itu ada 3. Yang pertama ada sistem terbuka, yang kedua ada sistem tertutup, yang terakhir ada sistem terisolasi. Dari yang pertama sistem terbuka, ini misalkan kita mereaksikan zat A dengan zat B. Terbuka itu berarti nggak ditutup gitu, maksudnya langsung aja gelas kimia. Nah, kalau sistem terbuka itu terjadi, kalau di sistem terbuka itu terjadi perpindahan materi dan kalor, materi dan panas. Materi itu apa? Pas kelas 10 udah belajar, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Misalkan ini menghasilkan gas oksigen gitu. Jadi oksigennya bisa keluar masuk. Bisa ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Ini materi. Jadi di sistem terbuka itu bisa terjadi perubahan materi, perpindahan materi dan kalor. Jadi volumenya itu bisa nambah, bisa berkurang gitu, karena materinya keluar masuk. Kalornya bisa nambah, suhunya bisa berkurang juga gitu. Itu sistem terbuka. Yang kedua ada sistem tertutup. Kalau sistem tertutup itu ini ditutup. Kalau ditutup berarti tidak mungkin ada perubahan materi gitu. Jadi materinya tidak akan keluar masuk. Jadi di sini hanya terjadi perpindahan kalor. Jadi kalau di sistem tertutup itu hanya terjadi perpindahan kalor aja. Misalkan kalau kita mendidihkan air, ditutup nih. Kan suka ada, kalau misalkan mendidih itu suka ada tekanan kan, ada gelembung. Jadi ada tekanan, jadi penutupnya itu suka ke atas ke bawah kan itu. Karena itu tuh ditekan gitu sama si gasnya mau keluar tapi nggak bisa karena tertutup. Itu sistem tertutup. Nah, yang terakhir ada sistem terisolasi. Kalau terisolasi itu tidak terjadi perpindahan
materi maupun kalor gitu. Itu kalau sistem terisolasi. Jadi benar sistem terisolasi itu contohnya misalkan termos. Termos itu sistem terisolasi. Makanya kalau kita mau nyimpen air panas itu di termos kan ya, karena termos itu dia sistemnya terisolasi, jadi tidak